Surabaya, sekitar tahun 90-an, guys. Sosok itu dengan mata melotot, lidah menjulur, dan leher hampir putus, guys. Dia itu adalah Cindy, seorang perempuan yang menjadi korban pembunuhan pacarnya, guys. Di gedung bioskop tempat dia tewas, dia menjadi sosok hantu yang menghantui. Cindy ini selama hidupnya dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik, guys, berdarah campuran, dan kini, guys, berubah menjadi makhluk mengerikan setelah kematiannya, guys. Kisah ini adalah pengalaman si Anto, seorang OB yang pernah bekerja di bioskop tua tersebut. Saat itu Anto berjalan dengan langkah berat di atas aspal, guys. Sesekali dia berteriak melepaskan emosinya ke udara. Sudah kemana-mana dia melamar pekerjaan, tapi tidak ada satupun yang menerimanya, guys. Bahkan saudara-saudaranya di Surabaya pun tidak bisa membantunya. Anton sempat mikir kalau untuk pulang saja ke kampung halamannya di Kediri. Hingga pada suatu hari, seorang teman lamanya menawarkan kesempatan bekerja sebagai OB di sebuah bioskop. Awalnya Anton ragu, guys. Pekerjaan OB bukanlah yang dia cari. Namun setelah mempertimbangkannya, akhirnya dia menerimanya juga, guys. Siapa tahu nanti ada lowongan yang lebih baik, pikir dia, guys. Anggap saja ini sebagai batu loncatan. Setelah Anton datang dan menyerahkan lamaran tanpa wawancara, guys, Anton langsung diterima sebagai OB. Hari pertama Anton bekerja, Anton merasa suasana gedung bioskop itu sangat aneh, guys. Dari segi arsitektur, bangunannya terlihat tua dan tidak terawat, guys. Beberapa plafon bahkan tampak hampir roboh, guys. Dia sempat mikir, kok tempatnya begini banget ya? Ditambah lagi, pengunjung bioskop itu bisa dihitung dengan jari. Meskipun aneh, Anton bersyukur setidaknya dia punya pekerjaan. Rekan kerjanya yang bernama Doni mengajak Anton berkeliling bioskop untuk mengenalkan setiap ruangan yang nantinya harus dia bersihkan. Ketika mereka tiba di depan sebuah ruangan, guys, Doni tiba-tiba berkata, "Ton, ruangan ini gak usah kamu bersihkan ya. Biarkan saja, gak apa-apa." Anton pun penasaran dan bertanya, guys, "Loh, memangnya kenapa, Mas?" Doni pun menjawab singkat, "Di situ ada tulisannya, dilarang masuk. Pokoknya jangan masuk. Nanti kamu kena SP sama bos lo." Doni pun lalu mengulangi lagi dengan serius, guys, "Ton, ingat ya, Ton. Apapun yang terjadi, jangan sampai kamu masuk ke sini." Mendengar itu, guys, hati Anton semakin penasaran. Apa sebenarnya yang ada di ruangan itu? Hingga seluruh karyawan dilarang masuk. Aneh, guys. Lah, setelah menerima instruksi dari Doni, Anton pun mulai pekerjaannya dengan membersihkan toilet, ruangan bioskop, dan lorong-lorong yang ada di sana. Tapi pekerjaannya ternyata tidak sempurna, guys. Karena itu, Pak Manajer menegurnya keras karena ada beberapa sudut yang masih kotor. Tanpa membantah lagi, guys, Anton segera membersihkannya. Takut kalau gajinya dipotong atau bahkan dia nanti dipecat, guys. Beberapa hari kemudian, saat itu hujan deras mengguyur kota. Karena Anton masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dia terpaksa melanjutkannya meskipun hari sudah larut, guys. Bioskop tempatnya bekerja sudah sepi dari pengunjung. Sebenarnya Anton tidak sendirian, guys. Ada satpam yang berjaga di luar. Saat Anton sedang ngepel lorong,
Dia melihat ada genangan air yang terus mengalir. Dia pun memutuskan untuk memeriksa lebih dekat agar bisa membersihkannya, guys. Namun, air itu tidak kunjung hilang meski sudah dibersihkan hampir 1 jam, guys. Anton menduga mungkin ada kebocoran di suatu tempat. Karena penasaran, guys, Anton pun lalu mengikuti aliran air tersebut dan sampailah di depan gedung tua yang dilarang untuk dimasuki itu. Ternyata, guys, kebocoran itu berasal dari dalam gudang. Anton pun bingung, guys. Apakah dia harus membersihkannya atau membiarkan begitu saja? Masalahnya, guys, jika dia tidak bertindak, besok pagi pasti akan ketahuan oleh bosnya. Dan bisa-bisa dia dimarahi lagi, guys. Meskipun sudah ada peringatan untuk tidak masuk gudang itu, Anton akhirnya memutuskan untuk nekat masuk, guys. Lah, saat pintu terbuka, ruangan tersebut benar-benar gelap. Udara di dalam terasa lembab dan bau, guys. Debu-debu menumpuk di setiap sudutnya. Anton menyadari bahwa gudang ini sepertinya sudah lama tidak dibersihkan. Dan malam ini, dia mungkin orang pertama yang berani memasukinya, guys. Anton pun menyalakan senter dan mulai melihat-lihat ruangan. Saat itu, dia merasakan sesuatu yang aneh, guys. Seperti ada seseorang yang mengawasinya dari kegelapan. Namun dia belum bisa memastikan dari mana sumber perasaan itu, guys. Setelah berkeliling, Anton menemukan sumber kebocoran di pipa yang rusak. Dengan alat seadanya, guys, dia mencoba memperbaikinya. Namun, guys, saat Anton dalam posisi jongkok untuk memperbaiki pipa, dia tiba-tiba merasakan ada yang menyentuh tubuhnya, guys. Refleks, Anton menoleh ke belakang sambil mengarahkan senter, guys. Tapi tidak ada siapapun di sana, guys. Perasaan cemas pun mulai menyelimutinya. Anton pun buru-buru menyelesaikan pekerjaannya. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang, guys. Belum lagi, dia seperti mendengar suara bisikan halus di telinganya, guys. Dengan tangan gemetaran, Anton memegang erat senternya. Lalu dia menggigit senter itu karena kedua tangannya dia pergunakan untuk memperbaiki pipa yang bocor itu. Selesai menambal pipa, guys, Anton mendadak mencium bau yang sangat tidak enak. Seperti bau bangkai yang menyengat, guys. Bau itu semakin membuat dia panik. Akhirnya, Anton pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Saat dia akan melangkah keluar, guys, tiba-tiba langkah yang dia ambil terasa berat, guys. Seakan-akan ada sesuatu yang dia seret tanpa dia sadari. Dengan sisa keberaniannya, Anton pun akhirnya berhasil sampai di pintu gudang dan dia lalu keluar, guys. Namun sebelum menutup pintu, pandangan Anton tertuju ke lantai di depannya. Di depan sana, dia melihat sepasang kaki pucat berdiri diam, guys. Perlahan-lahan, Anton mengarahkan senternya ke atas, mengikuti tubuh sosok itu. Semakin ke atas, semakin jelaslah terlihat sosok perempuan yang berdiri di sana, guys. Hingga akhirnya wajah perempuan itu terlihat jelas. Sosok itu lalu tersenyum menyeringai, guys. Dan tatapan tajamnya menuju ke arah Anton, guys. Saat Anton menatapnya, guys, perempuan itu tiba-tiba tertawa cekikikan. Anton pun langsung menutup pintu dengan tergesa-gesa. Dia gemetar ketakutan, guys. Dia sangat shock dan benar-benar takut. Akhirnya, malam itu juga
Anton memutuskan untuk pulang lebih cepat. Keesokan harinya, segalanya tampak normal, guys. Anton berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Meski dalam hatinya dia masih dihantui rasa ketakutan yang besar, guys. Dia juga khawatir kalau ada yang mengetahui bahwa dia telah masuk ke dalam gudang terlarang itu. Seperti biasa, guys, Anton menjalankan tugasnya sebagai OB. Namun, tiba-tiba Doni mendekatinya dan berkata, "Ton, kamu tahu nggak alat-alat kebersihan pada kemana ya? Kok kayaknya ada yang hilang?" Anton lalu mencoba menjawab dengan tenang. "Waduh mas, saya juga nggak tahu mas," jawab dia, guys. Doni pun lalu mengajak Anton, "Ya sudah, kamu bantu aku nyari ya, Ton." Anton dan Doni akhirnya mencari alat-alat kebersihan itu di setiap ruangan, guys. Tapi mereka tidak menemukan satupun peralatan yang tertinggal. Hanya ada satu ruangan yang belum mereka periksa, yaitu ruangan terlarang. "Apa mungkin di ruangan itu ya, Ton?" tanya Doni dengan nada ragu, guys. "Waduh, saya juga nggak tahu mas. Apa mau coba kita cek ke dalam?" balas Anton bertanya, guys. Doni pun langsung menolak. "Waduh ya jangan, biarin saja wes," sahut dia tegas, guys. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengabaikan ruangan itu dan melanjutkan pekerjaan mereka menggunakan alat seadanya. Beberapa hari pun berlalu, guys, dan keanehan mulai muncul di bioskop. Para pengunjung yang sedang nonton film mengaku terganggu oleh sosok perempuan dengan wajah pucat. Ada yang melihatnya berjalan melewati penonton. Ada juga yang menyaksikan sosok perempuan itu berdiri diam di bawah layar, menatap mereka dengan tatapan kosong, guys. Dan ada beberapa juga penonton yang mengaku mendengar suara tangisan atau teriakan saat nonton film. Anton pun sempat berpikir, guys, mungkin suara-suara itu berasal dari film yang sedang diputar. Namun, guys, semakin lama kejadian itu semakin terasa aneh. Suatu ketika, saat Anton sedang membersihkan toilet pria, guys, ialah kok mendengar suara tangisan perempuan. Dengan hati-hati, Anton memeriksa setiap bilik di toilet itu. Namun semuanya kosong, guys. Tiba-tiba, ketika dia melihat pantulan di cermin, guys, di sana ternyata ada sosok perempuan. Sosok itu adalah sosok yang sama dengan yang pernah dia lihat di gudang terlarang itu, guys. Sosok itu menatapnya dengan tatapan penuh permohonan. Perempuan itu lalu berbisik pelan, guys, Tolong saya," gitu, guys. Anton yang merasa takut luar biasa, dengan langkah 1000 dia segera berlari keluar toilet, guys. Dia menuju ke ruang ganti dan cepat-cepat pulang. Selama sebulan setelah kejadian itu, suasana tampak kembali normal, guys. Anton pun merasa lebih tenang karena tidak ada lagi gangguan yang dia alami. Namun, guys, malam itu menjadi malam yang paling mencekam. Sebut saja Jidan, salah seorang rekan kerjanya, guys. Malam itu, sikap Jidan tiba-tiba kok berubah aneh. Tanpa sadar, guys, dia berjalan menuju ke ruangan terlarang yang sebelumnya diperingatkan agar tidak dimasuki itu. Anton melihat perubahan itu dari kejauhan, guys. Tapi saat itu, awalnya dia mengabaikan. Namun, guys, semakin lama sikap Jidan semakin aneh. Anton pun memanggilnya berkali-kali, tapi tidak direspon, guys. Jidan hanya berjalan lurus menuju gudang terlarang itu. Karena penasaran, Anton pun mengikutinya dengan rasa cemas, guys.
Mas, Mas Jidan, Mas, jangan masuk Mas, teriaknya guys. Tapi Jidan tidak merespon. Dia berdiri diam di depan pintu gudang itu guys. Tiba-tiba Jidan Lakok membuka pintu dan melangkah masuk guys. Saat itu juga dia berontak hebat. Anton yang melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan bagaimana Jidan tiba-tiba melayang di udara guys. Tangannya memegangi lehernya, seolah-olah ada yang mencekik Jidan guys. Tapi anehnya, Anton tidak melihat satu orang pun yang berada di situ selain dirinya dan Jidan. Anton pun panik guys melihat Jidan yang semakin lama semakin kesakitan itu. Tubuhnya semakin berontak, seolah-olah melawan sesuatu yang tidak terlihat guys. Anton pun segera berteriak meminta pertolongan. Dan beberapa saat kemudian, Doni dan beberapa karyawan lain datang untuk menolong. Mereka berlima berusaha menarik tubuh Jidan keluar dari ruangan. Namun terasa seperti ada kekuatan yang tidak terlihat yang menahan tubuhnya dengan kuat guys. Meskipun mereka sudah menariknya dengan sekuat tenaga, tubuh Jidan tetap sulit dipindahkan guys. Mereka pun mulai kelelahan, ngos-ngosan guys, karena energi yang menahan Jidan itu begitu kuat. Tidak kehabisan akal, Doni pun meminta salah satu dari mereka untuk memanggil bantuan tambahan. Namun guys, sebelum bantuan datang, Jidan sudah terlebih dulu meninggal di tempat guys. Malam itu, mereka semua dipanggil oleh Pak Bos untuk diinterogasi. Dan yang membuat Anton terkejut guys, Pak Bos menyinggung kematian Jidan dan mengaitkannya dengan pemasukan bioskop yang terus menurun belakangan ini. Apa maksudnya? Pikir Anton dalam hati guys. Pak Bos seolah-olah mengisyaratkan bahwa kematian Jidan ada hubungannya dengan gudang terlarang itu. Pak Bos kemudian menanyai setiap karyawan yang ada di ruangan tersebut guys. Dengan tatapan tajam ke arah mereka, Pak Bos berkata, "Jujur, siapa yang berani membuka ruangan itu?" Suasana mendadak hening guys. Tidak ada seorang pun yang menjawab, seolah semua mulut terkunci guys. Namun setelah Pak Bos memutar rekaman CCTV, semua mata langsung tertuju ke Anton. Tatapan mereka penuh kecurigaan dan seolah-olah menyudutkannya guys. "Kan sudah saya peringatkan, jangan dibuka. Kenapa kamu nekat Anton?" tanya Pak Bos dengan nada dingin penuh dengan amarah guys. Dengan suara gemetar, Anton pun menjawab, Maaf Pak, waktu itu saya lihat ada genangan air Pak. Saya mencoba membersihkan, tapi airnya tidak kunjung hilang Pak. Akhirnya saya ikuti aliran itu dan ternyata mengarah ke ruangan itu Pak. Saya takut kalau tidak dibereskan, besoknya saya dimarahi lagi Pak. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Pak Bos pun terdiam sejenak guys. Lalu dia berkata, "Namanya adalah Cindy. Dulu dia difitnah selingkuh dan dibunuh oleh pacarnya di bioskop ini. Arwahnya saat ini gentayangan dan mengacaukan bioskop karena dulu kasusnya ditutup begitu saja," kata Pak Bos menjelaskan siapa sebenarnya sosok perempuan yang menghantui bioskop itu guys. Lalu Pak Bos pun melanjutkan ceritanya, mengungkap kejadian 10 tahun yang lalu. Setelah insiden itu guys, seorang dukun dipanggil untuk menyegel arwah Cindy di dalam gudang. Itulah sebabnya ruangan itu dilarang untuk dimasuki guys. Namun sekarang situasinya menjadi semakin rumit karena Anton tidak sengaja membuka ruangan terlarang tersebut guys. Pak Bos pun akhirnya memutuskan untuk memanggil dukun itu lagi. Dari kematian Jidan yang baru terjadi, terlihat jelas
bahwa dendam dan amarah arwah Cindy sangatlah besar, guys. Dia tidak ragu untuk membunuh siapapun yang mencoba mengganggunya. Malam itu, guys, dukun dipanggil kembali dan dia membutuhkan beberapa bantuan dari karyawan bioskop. Tidak ada pilihan lain, guys. Mereka semua harus membantu dukun tersebut. Pak Bos pun memperingatkan, jika masalah ini tidak segera diatasi, nyawa mereka semua akan ikut terancam. Dukun yang dipanggil dengan Mbah Raden ini memberikan mereka masing-masing sebuah botol khusus. Awalnya, Anton tidak mengerti apa maksud botol itu. Namun setelah dijelaskan, guys, ternyata botol itu digunakan untuk menangkap arwah Cindy. Anton merasa cemas, guys, karena meski sudah beberapa kali mencoba menangkap arwah itu, usahanya selalu gagal. Cindy pun terus berpindah-pindah, guys. Dan satu persatu teman Anton sudah mulai terluka, guys. Anton mulai kehilangan harapan. Ketika arwah Cindy mendekat, dengan cerdik, Anton pun berpura-pura pingsan, guys. Rencananya ternyata berhasil, guys. Saat Cindy lengah, Anton dengan cepat berhasil menjebak arwah Cindy masuk ke dalam botol itu. Melihat Anton berhasil, guys, Mbah Raden lalu berlari ke arahnya. Namun botol yang dipegang Anton itu mulai terasa panas, guys, seolah-olah terbakar gitu, guys. Anton pun menahan panas itu, guys. Namun Mbah Raden dengan cepat dia segera mengambil botol tersebut dan membacakan mantra, guys. Botol yang tadinya terasa bergetar hebat perlahan-lahan terdiam, guys. Dengan kekuatan mantranya, Mbah Raden akhirnya berhasil menyegel kembali arwah Cindy ke dalam botol. Dan semua ketegangan pun akhirnya berakhir, guys. Setelah kejadian itu, bioskop kembali normal tanpa gangguan, guys. Namun bagi Anton, pengalaman itu sudah cukup. Terlalu banyak hal yang menyeramkan yang dia alami di tempat itu. Beberapa bulan kemudian, Anton memutuskan untuk mengundurkan diri, guys. Bertahun-tahun setelahnya, Anton mendengar kabar bahwa bioskop tempat dia bekerja dulu sempat direnovasi. Namun tidak lama setelah itu, guys, bioskop tersebut bangkrut dan ditutup. Anton tidak pernah tahu alasan pastinya kenapa. Dia pun tidak terlalu peduli, guys. Yang jelas, dia bersyukur dia telah keluar dari tempat itu dan meninggalkannya untuk selamanya, guys.